Halo sahabat Bones, apa kabar semuanya? Hari ini saya akan menghibur kegabutan brutal kalian yang suka ngacak-ngacak caduk. Lalu kasbon ke warung teh Pak, ame bisa udut jarcok sabatang tapi ngutang. Alangkah baiknya kalian cari tempat kugoleran termadep anu ngunaheun bari kopdut teh gening. Oke sahabat Bones, tidak usah basa-basi seperti si dia, langsung saja kita lanjut ke filmnya. Gladiator. Bermula sang pemuda yang bernama Tommy Reilly. Tommy dan ayahnya pindah dari kota ke kabupaten. Lalu Tommy hari ini berangkat ke sekolah barunya. Dan saat di perjalanan, dia mendapatkan gangguan-gangguan negatif dari orang-orang kulit black. Saat Tommy masuk ke kelas, ternyata dia sekelas dengan geng Black Cobra yang suka membuli. Di sini, Tommy jadi cowok si paling santuy dan tidak menghiraukan perkataan dan buliannya. Lalu guru pun datang dan mereka pun semua duduk. Lalu saat istirahat, Tommy menikmati sebat udut tanpa kopi. Tiba-tiba datanglah geng Black Mamba dan anggotanya. Tetapi saat geng ini akan membuli Tommy, tiba-tiba datang geng lain yang sama-sama black juga. Ternyata dua geng ini adalah anak-anak geng Badung di sekolah ini. Lalu dua geng ini mengeribut bersama. Dan guru pun memisahkannya. Lalu saat Tommy pulang, datanglah dua orang bersenjata bermaksud untuk menagih hutang-hutang ayahnya yang cukup meledak. Lalu saat ayahnya pulang, ayah Tommy menanyakan tanggapan tentang sekolah barunya. Dan Tommy pun di sini juga bertanya-tanya tentang hutang itu. Lalu ayahnya pun menjelaskan dan pada intinya dia menghutang sejak ibunya jatuh sakit dan sampai meninggal. Lalu ayahnya cerita bahwa dia mendapatkan bisnis baru di Chicago, sehingga dia harus meninggalkan Tommy selama 1 bulan. Lalu keesokan harinya, Tommy melamar kerja untuk bekal sehari-harinya. Dan dia bekerja di tempat bar sebagai tukang gegero. Dan ternyata saat Tommy bekerja, ada si koplok yang suka membuli. Dan saat Tommy beres kerja, langsung dibuli dan didorong sampai jatuh. Baku hantam pun dimulai dengan pembelaan diri Tommy. Lalu datanglah bapak-bapak yang memisahkan mereka. Bapak-bapak ini bernama Jack. Dia seorang agensi boxing ilegal. Lalu bapak-bapak ini menawarkan pekerjaan pada Tommy dan mengontraknya untuk perkelahian bawah tanah karena dia melihat pergerakan ributnya yang cukup lumayan. Lalu Tommy pun menawarkan diri jika dia diberi $1.250 atau enggak sama sekali. Awalnya bapak-bapak ini bingung, tetapi setelah dipikir-pikir, mereka pun setuju.
Lalu malam selanjutnya pun tiba, dan Tommy pergi ke tempat pertarungan yang berada di bawah terowongan yang sangat besar. Lalu dia diperkenalkan dengan Noah, tapi ini bukan Noah yang viral dengan Luna Maya, sahabat Bones. Ini adalah Noah sang pelatih dan yang akan mengurus Tommy. Dan Tommy diberi briefing bahwa pertandingan ini sangat keras dan keadilan hanyalah formalitas. Lalu Tommy bertemu dengan Romano, teman sekolah saat masih kecil. Dan Romano terkaget, ternyata lawan Tommy adalah Black Jet, sang petarung yang sudah terkenal. Lalu pertarungan pun dimulai. Di sini Tommy dicurangi oleh musuhnya sampai dia berdarah. Dan benar saja, tidak ada pelanggaran di sini. Lalu Tommy mengeluarkan semua unek-uneknya sampai memberikan geprekan-geprekan manja pada musuhnya. Dan Tommy pun mengalahkannya. Lalu saat Tommy menagih imbalannya pada sang investor, ternyata debt collector yang menagih ke rumahnya adalah anak buah investor itu. Dan hal yang membagongkannya lagi, ayahnya berjudi kembali sehingga utangnya bertambah jadi $15.000. Lalu Tommy ditawarkan untuk bertarung kembali agar hutang-hutang ayahnya bisa lunas. Dan terpaksa Tommy pun setuju. Lalu saat dia pulang, dia melihat teman sekelahnya yang bernama Linkin yang koplok dikeroyok orang. Lalu Tommy menolongnya. Setelah berhasil lolos, Linkin mencurhat pada Tommy dan alasan dia mengikuti pertarungan itu. Ternyata dia sudah memiliki anak dan seorang istri. Lalu keesokan harinya, Tommy berlatih dengan rajin untuk pertandingan selanjutnya. Tidak lama kemudian, datanglah Kara dan mengkhawatirkan kondisi Tommy karena Tommy tidak pernah masuk sekolah. Lalu Tommy menjelaskan situasi sekarang. Setelah itu, Tommy dan Kara semakin dekat, namun belum jadian. Dia selalu ada dan jadi support sistem Tommy. Tidak hanya itu, Tommy juga sekarang berteman baik dengan Linkin dan sering berlatih juga dengan Romano. Lalu di sini ada hal yang membagongkan. Saat Romano bertanding, babak pertama aman-aman saja, tetapi babak kedua ada keanehan di sini. Musuhnya menyuntikkan sesuatu pada sarung tangannya sehingga saat Romano dikunci, dia tiba-tiba kehilangan pandangan fokusnya. Alhasil, Romano kena geprekan berkali-kali sampai Tommy memaksakan untuk menghentikan pertandingan ini. Lalu keesokan harinya, Tommy menjenguk Romano di puskesmas dan Romano masih terkapar ripuh. Dan kata dokter, Romano mengalami diagnosa pada otaknya. Dan ternyata Romano meninggal saat Tommy sedang di hadapannya. Lalu hari selanjutnya, Tommy dipertemukan dengan musuh yang telah membunuh Romano di pertandingannya. Dan tanpa dilama-lamai, Tommy menyerang musuhnya penuh dengan dendam yang harus dibayarkan. Dia memenangkannya tanpa terkena tonjokan. Lalu selesai pertandingan, Tommy diantarkan pulang oleh Linkin serta sang istri dan anaknya.
Dan ternyata di depan rumahnya sudah ditunggu sang gadis aduhaya itu, Kara. Keesokan harinya, Linkin saat latihan tiba-tiba aneprok leles. Lalu saat dicek, masalahnya karena pernah terkena pukulan pada otaknya dan kemungkinan akan mengakibatkan kelumpuhan. Lalu keesokan harinya saat Tommy akan bertarung, dia terkaget karena ternyata lawannya sekarang adalah Linkin, temannya sendiri. Lalu Tommy negosiasi pada pengurusnya dan ternyata Linkin oke-oke saja. Tetapi Tony melarangnya karena Linkin masih belum normal pada kepalanya. Lalu mau tidak mau pertandingan dimulai. Dan ini adalah momen boxing termadep yang dilakukan boxing ilegal bawah tanah. Di sini Kara hadir menyaksikan Tommy dan Linkin sangat bersemangat melawan Tommy, tetapi tidak dengan Tommy yang merasa kecewa terhadapnya. Di sini Tommy tidak melakukan pukulan sedikit pun sampai Linkin marah. Jika terus seperti ini, Harn tidak akan membayar mereka. Lalu Tommy dipanas-panasi dengan kokoplokan Harn pada Kara. Lalu di sini Tommy hanya menyerang pada badan Linkin karena jika kena kepalanya, Linkin akan kenok. Tommy memberikan kata-kata pada Linkin sehingga Linkin berhenti dan tidak melanjutkan pertarungan. Lalu penonton dan Harn pun kecewa sampai Harn memukul Linkin sampai terlempar. Lalu Tommy pun emosi pada Harn untuk duel dengannya. Jika Tommy menang, hutang-hutang ayahnya akan lunas. Tetapi jika Tommy kalah, dia akan selamanya kerja pada Harn tanpa dibayar. Lalu pertarungan pun dimulai, tetapi dengan aturan bebas, yaitu pertarungan gladiator. Di sini Tommy sangat kaku setelah memukul kepala bagian atas Harn. Dia diberitahu oleh Harn bahwa bagian itu adalah bagian paling keras pada tubuh manusia. Lalu Tommy terkena pukulan sampai terlempar. Lalu Tommy mengarahkan kepalanya saat Harn menggeprek sampai jarinya terkilir. Lalu di sini Tommy menemukan titik kelemahan, yaitu emosional. Di sini juga Tommy berpura-pura melumpuhkan tangan kanannya. Saat Tommy mendapatkan momen pas buat menggeprek, geprekan termadepnya pun dikeluarkan sampai Harn kenok. Penonton pun bersorak bergemuruh dan ini merupakan rekor yang luar biasa yang didapatkan Tommy. Dan tamat. Kata-kata Madodep hari ini, janganlah kamu bermain slot. Jika kamu coba-coba, maka kamu akan terus mencoba sampai bangkar.